damai di hati. Shalom. Puji akan nama Tuhan, patutlah kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus, karena kita yakin dan percaya seberapa kita yang terkumpul saat ini semua hanya karena kasih dan karunia Tuhan. Kita tidak mampu membalas segala yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Wujud syukur kita kepada Tuhan, kita boleh bersekutu bersama malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan sebagian sabda firman Tuhan. Ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Yang Terkasih Bapak Penatua Kris Humbokau. Sambil Kadi mempersiapkan diri, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, pujilah Dia, pujilah Dia. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu, penguasa semesta alam. Dia adil pembela kita, Dia hapus dosa kita. Mari sambut Rajamu. Pujilah Dia, pujilah Dia, Yesus Tuhan Rajamu, Maha Pengasih, Maha Mulia, Yesus Tuhan Rajamu. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, ada satu ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kembali ke hadirat-Mu, karena merasalah kami begitu besar kasih setia Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Kami meyakini dan mengimani bahwa kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk boleh ada dalam satu persekutuan ibadah kolom 4. Semua hanya karena untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang indah yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Mari sebelum kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan nanti menjadi saluran berkat, Bapak Penatua Kris Humbokau. Mari Tuhan mau urapi dia, Tuhan mau pimpin dia, Tuhan beri dia hikmat, agar nanti dalam dia membawakan ibadah sebentar, membawakan firman sebentar, boleh sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan untuk kami yang akan mendengarkan firman, Engkau kosongkan hati dan pikiran kami. Engkau layakkan kami untuk boleh ada di seputaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa kami untuk masih dalam perjalanan, masih dalam persiapan. Engkau pimpin dan sertai mereka, agar mereka boleh tiba di tempat ini bersekutu bersama dengan kami. Kami mau buka ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita takbiskan ibadah ini. Persekutuan ibadah kolom 4 dan ibadah pria kumbapa yang bertempat di rumah keluarga Tujuwali Kebulur. Di dalamnya ada Bapak Nofri Tujuwali. Tertakbislah hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita menyanyi NMBT nomor 6, Allah Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Allah Bapa yang kumuliakan,
muliakan. Aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah-Mu, rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujian Syukur untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, ibadah dan merenungkannya. Marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus di dalam persekutuan ibadah kami pada malam hari ini. Sebelum kami lebih jauh bercakap-cakap dengan Engkau, kami mohon ampun akan segala salah dan dosa kami yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, baik pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Inilah doa kami, izinkan kami untuk bersama dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan sambut dengan menyanyi NKB nomor 119, nyanyikanlah lagi bagiku firman kehidupannya. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan. Sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami akan membaca dan renungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca sebentar
boleh kami renungkan untuk kami pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan, lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau mau tolong bungkus hamba-Mu dengan kuat-kuat, terutama bibir lidah hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua saat ini sudah siap untuk membaca dan bukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca secara bersama-sama ayat Alkitab ini yang kita ambil dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil. Bapak Ibu sekalian akan membaca ayat yang genap dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan topik Yesus Kristus batu penjuru. Ayat pertama, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang gurih dan yang menuai, supaya olehnya kamu bertumbuh dan oleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu akan juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukanlah umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi LKB nomor 116. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan terang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita pada
hari ini dengan ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, yaitu di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 dengan topik jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah artinya bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru? Pada pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung. Batu penjuru biasanya terbesar, yang paling kokoh dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Alkitab menggambarkan Yesus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri. Ia adalah pondasinya ketika batu penjuru setelah diletakkan. Batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu. Semuanya disejajarkan kepadanya. Sebagai batu penjuru gereja, Yesus adalah tolok ukur keselarasan kita. Kitab Yesaya mengandung banyak referensi mengenai kedatangan Sang Mesias. Di berbagai bagian ia dirujuk sebagai sang batu penjuru. Sebagai contoh saja, di Yesaya 28 ayat 16 sampai 17. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion, sebagai batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah, dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur dan kebenaran menjadi tali sipat. Hujan batu akan menyapu bersih perlindungan bohong, dan air lebat akan menghanyutkan persembahan. Pada bagian ini Allah sedang berbicara kepada penduduk Yehuda yang pencemooh dan sombong, dan ia berjanji mengutus sang batu penjuru, anaknya yang akan menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan mereka. Hanya saja bila mereka mempercayainya. Di dalam perjanjian baru, perumpamaan batu penjuru terus dipakai. Rasul Paulus menginginkan supaya jemaat Kristus Efesus mengenal Kristus dengan lebih baik. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Efesus 2 ayat 19 sampai 21. Lebih dari itu, di dalam 1 Petrus 2 ayat 6, apa yang disebutkan Nabi Yesaya berabad-abad sebelum dibenarkan dengan kata-kata yang serupa pula. Petrus mengajar bahwa Yesus, batu penjuru kita, telah dipilih dan dihormati di hadirat Allah. 1 Petrus 2 ayat 4. Sang batu penjuru dapat diandalkan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dalam ayat 6.
Sayangnya tidak semua orang ingin menyang batu penjuru. Ada yang menerima Kristus, ada pula yang menolak dia. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Markus 12 ayat 10. Terdapat juga di dalam Mazmur 118 ayat 22. Ketika berita tentang kehadiran Mesias diketahui orang-orang Majus dari timur, mereka datang dengan membawa emas, kemenyan, dan mur. Namun ketika berita yang sama didengar oleh Raja Herodes di Yerusalem, ia bertekad membunuhnya. Sejak awal mulanya, Yesus adalah batu yang membuat orang tersandu, batu yang membuat mereka jauh dan jatuh. Itu 1 Petrus 2 ayat 8. Mengapa ada mereka yang menolak batu penjuru yang telah dipilih Allah? Pada dasarnya, mereka ingin mendirikan bangunan lain daripada yang dirancang Allah. Sama halnya dengan penduduk Babel yang memberontak melawan Allah dan mengupayakan proyek pribadi mereka. Semua yang menolak Kristus sedang mengabaikan rencana Allah dan memperjuangkan rencana mereka sendiri. Hukuman telah dijanjikan bagi barang siapa yang menolak Kristus. Orang yang jatuh pada batu itu akan hancur, dan orang yang ditimpa batu itu akan debu. Itu tercatat di dalam Matius 21 ayat 44. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sebagai inti pokok pembahasan kita pada hari ini. 1 Petrus 2 ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kejahatan adalah suatu tindakan baik berupa pikiran, keinginan, dan perbuatan jahat yang berdampak buruk bagi diri sendiri maupun yang lain. Sesuatu yang melawan dan bertentangan dengan firman Tuhan Allah adalah kejahatan. Kehadiran kita sebagai orang percaya dipanggil untuk hidup dalam kebaikan yang dilandasi pada kebenaran firman Tuhan Allah. Namun terkadang godaan untuk berbuat jahat, tipu daya, kemunafikan, dengki, dan fitnah lebih memikat. Hidup sok suci dan kudus tidak menjamin kesenangan dan kebahagiaan hidup. Manusia sering lupa bahwa awal kejatuhan dan kegagalan adalah saat kita memilih berbuat jahat. Perbuatan jahat menyebabkan terjadinya masalah baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dampak dan perbuatan jahat yang kita lakukan akan mendapat ganjaran secara. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan hari ini menasihati orang percaya untuk membuang segala kejahatan. Kejahatan merupakan sifat jelek seseorang yang berpusat pada cinta diri sehingga muncul keinginan menyakiti orang lain. Tipu muslihat atau tipu daya, dusta dan munafik. Kemunafikan adalah kepura-puraan, sandiwara, kasih yang palsu. Kedengkian adalah iri hati, ketidaksenangan melihat orang lain diberkati. Iri hati merupakan sesuatu yang bertentangan dengan kasih. Nasihat ini tujuannya meneguhkan keberadaan dan kehidupan kekristenan yang dalam pergumulan dan beban hidup, agar mereka tetap menjaga
jati diri sebagai milik Yesus Kristus yang berdiri teguh, kuat, dan tegar. Tantangan iman tidak seharusnya merintangi kepercayaan umat kepada Sang Sumber kekuatan dan keselamatan kekal. Dialah Yesus Kristus, batu penjuru yang hidup. Menderita dan berbeban bukanlah alasan untuk melakukan segala sesuatu yang bentuknya terpuruk dan jatuh. Sebagai keluarga Kristen, firman Tuhan hari ini mengingatkan agar kita menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan yang tidak mendatangkan keselamatan dan kesejahteraan. Kita melakukan hal yang membawa pada penderitaan dan kesengsaraan yang berujung merugikan diri sendiri juga orang lain. Ungkapan nikmat sesaat bahwa sengsara tak bertepi. Jadilah rumah tangga Kristen yang patut diteladani karena mampu dan berani berkata tidak pada hal-hal yang jahat. Tuhan Yesus Kristus berkehendak agar umatnya menjauhi dan mengalahkan kejahatan dengan melakukan kebaikan. Dunia dengan segala kejahatan hanya dapat dipulihkan dan dilawan dengan perbuatan baik berdasarkan kasih Yesus Kristus. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan membawa persembahan. Marilah kita menyanyi. Berkati Tuhan, kita akan masuk di dalam doa umum dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berbicara kepada kami melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami pakai untuk perjalanan hidup kami sepanjang minggu berjalan ini, di mana kami akan selalu terus memandang Yesus Kristus sebagai batu penjuru kami di dalam kegiatan kami hari lepas hari. Kuatkan kami terus Tuhan, supaya hanya kepadamu sajalah kami bergantung seluruh kehidupan kami. Kami juga berterima kasih karena Engkau telah memberi kesempatan bagi kami untuk membawa persembahan dalam bentuk uang. Biarlah uang ini dapat dikuduskan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja, melalui pelayanan di kolom 4 Jemaat Gemi Mulia, bahkan di Jemaat Gemi Mulia Pal 2 di wilayah Manado Timur 6, bahkan di Sinode Gemi. Bapa di surga, kami berdoa buat keluarga di sini. Ada keluarga Tujuwale Kaulur dan keluarga yang bersama-sama di rumah ini. Engkau berkati rumah tangga ini Tuhan. Berkati semua yang mendiami rumah ini, agar supaya hormat kemuliaan nama sajalah yang mereka sembah siang dan malam. Berikan kesehatan kepada Bapak Nofri, Bapak Audi, dan Ibu Vidya yang menjadi tulang punggung keluarga di tempat ini untuk membesarkan anak-anak mereka. Bapa di surga, kami mau berdoa untuk seluruh anggota jemaat kolom 4 dimanapun mereka berada yang tidak hadir bersama-sama dengan kami. Tahu segala persoalan mereka. Jika mereka dalam keadaan kurang sehat, Engkau sembuhkan mereka. Engkau menyempurnakan segala upaya mereka dalam proses pemulihan. Bapa di surga, inilah permohonan doa kami
Kami mau sempurnakan doa ini dengan doa sempurna. Bapa Bapa kami kami dalam di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kami. Dan janganlah membawa pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini, diundang jemaat berdiri. Kita akan menyanyi Dua Sahabat Lama nomor 176, musim penuaian, selaku orang pengetam. Selaku orang pengetam yang wajib kami himpunkan, Gandum dan bawa masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus. gandum dan bawa masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus. Dan Yesus pun kupujikan yang Tuhannya penuaian. Dan Yang Yesus pun pujikan, yang Maha penuainya, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah seperti gandum. yang memberikan berkatnya pun, yang matilah seperti gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil jangan sayup satu. Baik cepat teman, sekarang waktu mengetam. Maju dengan nama Tuhanmu. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan yang berikut. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Masih tetap berdiri, mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang ada di dalam surga, ada satu ungkapan syukur yang boleh kami naikkan kembali ke hadirat-Mu, karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai ibadah kami pada malam hari ini, sehingga boleh berjalan dengan segala baik. Terima kasih ya Tuhan, ada puji-pujian dan doa yang sudah kami naikkan, bahkan ada firman yang sudah kami dengar. Kiranya apa yang kami dengar tidak lalu, melainkan boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami. Tuhan kiranya senantiasa mengajar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun kami pergi dan berada, kami boleh mempraktikkan apa yang kami dengarkan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa kami bagi hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada malam hari ini, Bapak Pendeta Kris Sumbokau. Mari Engkau senantiasa memberkati hamba-Mu ini dalam setiap tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan baginya. Tuhan memberi dia kekuatan dan kemampuan, bahkan dalam setiap tugas kerja maupun aktivitas apapun yang dia kerjakan dan lakukan. Tuhan pimpin dan sertai. Tuhan beri dia kekuatan, bahkan kesehatan boleh menjadi bagian dalam kehidupannya sehari-hari. Pun juga dengan keluarganya, keluarga Humbukau Pengenalan, istri, anak, bahkan saudara bersaudara dan keluarga yang ada
Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap tugas kerja aktivitas yang mereka lakukan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala yang menjadi harapan, rencana, bahkan pergumulan keluarga, Tuhan campur tangan agar semuanya boleh terselesaikan dan terlaksana sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, memberkati pun kami semua yang ada di tempat ini dengan segala yang menjadi tugas dan kerja kami setiap hari. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, jika sebentar keluarga di tempat ini menyediakan berkat bagi kami, apapun itu bentuknya Tuhan. Mari Tuhan mau kuduskan berkat ini, agar pada saat kami makan dan minum, itu buatan yang baru. Kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebagaimana Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami tiba di tempat ini, kami akan pulang sebentar. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kami pulang ke rumah kami masing-masing dengan membawa damai dan sukacita yang kesemuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami hari ini, esok dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Rencana Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan kami, bukan rencana kami. Inilah yang menjadi doa kami, syukur dan permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini boleh terlaksana dan terselesaikan dengan segala baik. Tuhan sudah memimpin dan menyertai ibadah kita dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, sehingga boleh selesai sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan mengatasnamakan jemaat yang hadir, kembali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Penatua Kristus Bokaus yang sudah menjadi saluran berkat pada malam hari ini. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Penatua dalam setiap tugas, pelayanan, bahkan pekerjaan dan segala aktivitas yang dikerjakan setiap hari. Tuhan senantiasa memberkati, bersama juga dengan keluarga Humbukau Pengemanan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih juga untuk keluarga di tempat ini yang sudah membukakan pintu rumah untuk dijadikan ibadah pada malam hari ini. Pun juga Tuhan Yesus senantiasa memberkati seluruh keluarga yang ada di tempat ini, lebih khususnya Bapak Novi Suiwale. Dan sebelum kita mendengarkan informasi atau penyampaian dari Pelsus, diberikan kesempatan untuk ucapan terima kasih dari keluarga. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Kristus Bokaus yang telah menjadi hadir pada malam hari ini, dan juga terima kasih untuk Bapak Ibu anggota jemaat Kolom 4 yang bisa hadir. Mohon tunggu sebentar, ada pelayanan sedikit dari keluarga. Terima kasih. Penyampaian informasi untuk kaum ibu pada hari Rabu ini nanti akan diinformasikan lebih lanjut melalui WA karena ada perubahan tempat ibadah dan harus dikonfirmasi terlebih dahulu kepada ibu yang bersangkutan, dan karena yang bersangkutan tidak hadir pada malam hari ini, jadi untuk lebih lanjutnya akan diinformasikan melalui WA. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan pengumuman untuk peribadatan Kolom 4 pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 bertempat pada keluarga Bogor untuk Menit
yang akan menjadi kadin adalah Ibu Penatua Yunita Gumilang. Jadi sekaligus di situ ada atas nama pria pembapa yaitu Bapak Pokta. Demikian informasi dan permohonan maaf dari Bapak Diaken Jeffrey Delaru karena saat ini sedang memimpin ibadah di ibadah pria pembapa aras jemaat di kolom 8. Nah, jadi tentu kami dari kolom 4 pria pembapanya tidak bisa hadir secara penuh. Dan mudah-mudahan ibadah pria pembapa pada periode berikut seluruh pria pembapa kolom 4 bisa mengambil bagian. Dan terima kasih untuk keluarga Tujuh Wale Kabulur melalui Bapak Novi sudah menerima jadwal ibadah pada malam hari ini. Dan nanti kita akan ketemu lagi di sini pada tanggal 6 Agustus 2023 atas nama Bapak Audi ya, Tujuh Wale Irot. Demikian informasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.